Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi kami mengenai budaya dan strategi perusahaan. Adapun dosen pengampu kami, Ibu Dr. Nova Mardiana, SEMM. Kemudian anggota kelompok kami yang pertama ada Yualam dengan NPM 2011011 016. Kemudian ada Anjar Amadi dengan NPM 2011011 dan yang terakhir ada Shevia Alfiana Rossi dengan NPM 2011011 Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama dapat memahami hubungan antara strategi dan budaya, mampu mengidentifikasi peran budaya nasional dalam pembentukan strategi perusahaan, dapat menjelaskan pengaruh strategi pada merger dan akuisisi internasional, dan terakhir mampu memahami teori spektrum luas tentang adaptasi lintas budaya. Culture and strategy can be reconciled. My favorite metaphor to explain how culture and strategy function together comes from Tanner Bechtel. He says, "Strategy, in my perspective, is our journey. It's what we aspire and conspire to complete. It's a conscious choice in direction. Culture is the landscape. A mile on pavement takes much less work, gear, and preparation than a mile through a mountain pass. The terrain, culture, must be considered when planning our journey, strategy. And the realistic perspective must be applied when planning. We wouldn't want to take off across the Andes in tennis shoes and shorts. By understanding the terrain, we can intelligently plan a successful journey." Now at this point, some of you may say, "Yeah, I see it, and I understand why I need to address it." But others of you may say, "I'll consider my culture, but not too much really. I don't want to have to address my culture because honestly, it's serving me well. I like it the way it is." Well, so long as you don't like it more than staying in business, this is indeed another common question worthy of confronting. Can you change a strategy or execute on new strategies without shifting your culture? Sure, if your culture isn't the primary thing holding you back. If it's a culture that enables your strategy and execution work. If it's a terrain suitable for such a journey, to borrow from Bechtel. So ultimately, resolving the strategy versus culture dilemma is about doing the hard work to figure out if the terrain that exists will either enable or prevent the right behaviors. You need to map your terrain, your culture. Find out what actually drives behaviors that lead to decisions and actions in your company. And if you discover the wrong behaviors in your culture, like the first step in any 12-step program, you have to own it. Admit it as current state, and then ask yourself, what's sustaining it? From what are those ways of behaving being propped up? What allows them to live on? And if that's your real issue, perhaps it's time to confront your culture, to make sure your workforce is schooled, incented, fed, and rewarded by the progress toward and achievement of your strategy. And that, in turn, will begin to provide additional nutrition and momentum for your strategic journey ahead. Confronting people's beliefs and behaviors may be painful, but in the end, old habits being broken and retrained will prevent your shiny new strategy from being chewed up and spit out. And that, in turn, will allow the opportunity for the new and healthy culture you need. Dapat kita ambil kesimpulan dari video tersebut ialah strategi perusahaan dan budaya perusahaan memiliki hubungan yang saling melengkapi dan timbal balik dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya. Budaya perusahaan sangat mempengaruhi proses perumusan strategi perusahaan, mulai dari formulasi strategi sampai kepada implementasi strategi. Budaya organisasi mempengaruhi organisasi di dalam memilih strateginya, berdasarkan persepsi atas lingkungan dan sumber daya yang dimiliki. Maka, strategi yang dipilih yang paling sesuai dengan organisasi. Pandangan budaya tentang strategi. Strategi dan budaya perusahaan. Di bawah ini ada beberapa strategi dan budaya perusahaan. Yang pertama, apakah budaya digunakan untuk merumuskan strategi, atau hanya komponen strategi? Menurut Schlumberger 1997, hubungan antara budaya perusahaan dan strategi lebih dekat daripada yang terlihat. Strategi dapat dilihat sebagai kurang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan lebih berkaitan dengan pengetahuan, yaitu apa yang diketahui organisasi atau apa yang dianggapnya diketahui. Yang kedua, strategi mengalami pengaruh budaya karena melalui budaya,
Itulah sebuah perusahaan menciptakan pemahaman itu sendiri serta interpretasi dunia. Yang ketiga, ketika dunia ini menghadirkan masalah atau perubahan baru, maka budaya merancang respons strategis perusahaan terhadapnya. Dan yang terakhir, menurut Schneider dan Borsuk 2003, juga menggarisbawahi hubungan antara budaya dan strategi. Mereka berpendapat bahwa definisi mereka tentang budaya, solusi untuk masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal juga dapat digunakan sebagai definisi strategi. Model budaya strategi. Deresky 2003 berpendapat bahwa sebagian besar perusahaan menggunakan perencanaan strategis untuk mengevaluasi prospek masa depan mereka, dan dengan cara ini memutuskan strategi yang akan diambil untuk mencapai tujuan mereka dalam jangka panjang. Di dalam model budaya strategi ada dua. Yang pertama, model pengendalian, yaitu departemen yang bertanggung jawab menetapkan rencana strategis dan mempresentasikannya kepada manajemen puncak atau dewan untuk pertimbangan mereka. Laporan perusahaan adalah sumber utama informasi tentang lingkungannya, dan ini cukup kuantitatif dan objektif. Dan model kedua budaya strategi yaitu ada model adaptasi. Tanggung jawab untuk keputusan strategis terletak pada semua tingkat organisasi. Informasi yang diperoleh bersifat kualitatif dan subjektif karena berasal dari sumber pribadi, teman, dan kolega. Slide selanjutnya ada faktor budaya dari strategi. Di dalam faktor budaya dari strategi ada dua. Yang pertama, hubungan dengan lingkungan. Menurut Fatei 1996, menggunakan apa yang ia sebut sebagai kerangka mental dari dua tipe orang. Yang pertama, engineering oriented, yaitu orientasi bertumpu pada keyakinan bahwa manusia dapat mengendalikan lingkungannya. Dan yang kedua, symbiotic oriented, percaya pada ikatan erat dengan alam dan karena itu mencari strategi lain yang tidak merusak untuk menangani lingkungan. Dan faktor yang kedua dari budaya strategi ada hubungan antar orang. Dalam hierarki tertentu, reaksi bawahan terhadap urutan atasan akan sejalan dengan mode perilaku yang diharapkan untuk menunjukkan perbedaan sikap di antara karyawan terhadap strategi perusahaan. Mereka merumuskan strategi mereka sedemikian rupa sehingga mereka tidak harus menuntut pengorbanan individu dari karyawan mereka. Selanjutnya ada pengaruh budaya nasional pada strategi. Di bawah ini ada beberapa pengaruh budaya nasional pada strategi. Yang pertama, dengan cara apa budaya nasional dapat mempengaruhi strategi? Tidak hanya pada pilihan strategi, tetapi juga pada cara merealisasikannya. Jadi, ini tentang kepemimpinan dan proses pengambilan keputusan. Yang kedua, menurut Schneider dan Borsuk 2003 juga merujuk pada elemen budaya pengambilan keputusan. Siapa yang membuat keputusan? Siapa yang terlibat? Di mana keputusan itu diambil? Dalam pertemuan formal atau di tempat lain? Dan yang terakhir dari pengaruh budaya nasional pada strategi ialah permintaan konsumen untuk produk tertentu akan berbeda dari satu negara ke negara lain, dari wilayah ke wilayah lain, dan ini akan mempengaruhi pasar yang berbeda. Kebutuhan dan preferensi konsumen perlu diperhitungkan ketika menganalisis sumber daya dan kapasitas organisasi, terutama jika menyangkut bisnis di luar negeri. Selanjutnya ada strategi pasar global. Mengapa suatu perusahaan berhasil di pasar global dan bukan yang lainnya? Ada beberapa analis mengklaim bahwa kesuksesan adalah karena strategi. Ada juga yang mengatakan itu adalah hasil dari struktur atau inovasi teknologi. Penugasan global dapat menjadi sangat penting secara strategis bagi perusahaan. Dengan melakukan penugasan internasional, para manajer yang terlibat juga dapat mengembangkan pengetahuan dan kompetensi individu mereka, terutama karena mereka perlu memahami dan bekerja dengan orang-orang dari budaya lain. Setelah seseorang manajer memperoleh kompetensi ini, maka dia mampu membuat penilaian dan beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Aliansi strategis dan budaya bisnis. Mereka dapat membantu mewujudkan peningkatan skala ekonomi dan pengurangan biaya pemasaran. Selain itu, mereka dapat menghasilkan akses ke pasar, pengetahuan, dan teknologi baru. Menggabungkan budaya. Aliansi antara perusahaan, baik melalui merger atau pengambil alihan, adalah salah satu area di mana masalah budaya paling sering muncul. Hanya perubahan organisasi besar dalam sebuah perusahaan yang menyebabkan penderitaan dan konflik yang serupa.
Keberhasilan atau kegagalan aliansi tergantung pada faktor manusia, bukan pada intinya. Kemudian ada kejutan budaya. Pengertian kejutan budaya umumnya mengacu pada pengalaman tidak menyenangkan yang bisa didapatkan ketika bersentuhan dengan budaya lain. Adaptasi lintas budaya. Tiga mencoba untuk berteori tentang adaptasi lintas budaya, mengacu pada kurangnya koherensi dalam karya penelitian yang berbeda. Dalam domain ini yang tidak hanya menggunakan berbagai istilah misalnya akulturasi, penyesuaian atau asimilasi, tetapi juga menggunakan perspektif yang berbeda untuk menggambarkan fenomena tersebut. Kim mengusulkan teori spektrum luas tentang adaptasi lintas budaya yang terdiri dari pendekatan yang ada dan 5 kunci penting yang dihilangkan dalam literatur konseptual. Yang pertama ada tingkat makro dan mikro. Untuk memahami proses adaptasi individu sepenuhnya, seseorang harus mempertimbangkan tidak hanya faktor tingkat makro seperti budaya, institusi, dan komunitas etnis negara tuan rumah, tetapi juga faktor tingkat mikro seperti sejarah, pribadi, dan fitur batin dari individu. Yang kedua ada adaptasi jangka pendek dan jangka panjang. Karena masalah ini terkait erat, mereka tidak boleh diperlakukan secara terpisah. Yang ketiga ada pembelajaran baru dan pertumbuhan psikologis. Kedua aspek penting ini harus diambil bersama-sama untuk diinterpretasi penuh dari pengalaman dari individu dalam lingkungan yang tidak diketahui. Yang keempat ada proses adaptasi lintas budaya. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi proses adaptasi lintas budaya dipilih dengan lebih konsisten untuk mencapai koherensi yang diperlukan ketika menjelaskan berbagai tingkat penyesuaian pada individu. Yang kelima ada kondisi adaptasi lintas budaya. Ide-ide yang berbeda di balik asimilasi dan pluralisme harus diintegrasikan ke dalam konsep pragmatis adaptasi lintas budaya sebagai kondisi lingkungan tuan rumah serta individu beradaptasi dengan lingkungan itu. Namun, keberhasilan atau sebaliknya merger antara perusahaan di tingkat internasional tidak hanya bergantung pada manajer yang dipersiapkan dengan baik untuk adaptasi lintas budaya ini dan yang memiliki keterampilan interpersonal yang diperlukan. Keberhasilan juga tergantung pada motif dan strategi perusahaan yang ingin bekerja sama atau mengambil alih perusahaan lain. Strategi perubahan. Penggabungan dua perusahaan mengandaikan perubahan budaya dalam organisasi baru. Selain itu, jika perusahaan didirikan di dua negara yang berbeda, kompleksitas pertukaran, interaksi antar budaya meningkat dan menimbulkan masalah lain selain merger antar dua perusahaan nasional. Yang dapat diamati adalah situasi organisasi yang sedang mengalami transformasi bersama dengan semua elemen perubahan budaya yang menyertainya. Penggabungan bukanlah proses yang sederhana, tetapi proses evolusi yang kompleks karena perubahan budaya yang tak terhindarkan yang terlibat. Merger dan akuisisi, isu strategis atau budaya. Di bidang merger dan akuisisi ini, perusahaan menjadi terintegrasi ke dalam proses manajer globalisasi dan internasionalisasi. Ini membutuhkan adaptasi permanen dari manajer karena lingkungan terus berubah dan eksekutif internasional muncul terus-menerus atau sedang dibangun melalui pematangan profesional yang tidak pernah berakhir. Apa alasan yang mendorong perusahaan untuk mencari aliansi? Menurut protagonis, alasannya murni ekonomi, terutama keuangan, apapun itu. Number 3, Daimler-Benz and Chrysler. One of history's biggest industrial mergers paired German car manufacturer Benz AG with American automaker Chrysler Corporation for over $36 billion. Though dubbed a merger of equals, the Daimler-Chrysler partnership found little success mixing luxury and budget-friendly cars and European and American cultures. After sales and stock prices dropped significantly, Chrysler was sold to an American private equity firm. Number 2, Seagram and Vivendi Universal.
Once it made its billions as a distillery, the Seagram Company began acquiring businesses like Universal Studios. After several losses, CEO Edgar Bronfman Jr. agreed to merge with a French media company to form Vivendi Universal Entertainment. Less than 2 years later, the company lost $30 billion and was selling non-strategic assets, while the Bronfmans experienced one of the biggest losses by a single family ever. Number 1. AOL and Time Warner. It's been called the worst merger ever and the single biggest mistake in corporate history. The merger of the number one internet company with the number one media company will bring together the best of both worlds. After Time Warner merged its old school print media with AOL's new school digital content for $164 billion, the dot-com bubble burst. Add AOL's reliance on dial-up internet in an increasingly high-speed industry, and AOL Time Warner was reporting a $99 billion loss in 2002. A rapidly declining stock price and millions in lost jobs and subscribers forced Time Warner to spin AOL off into an independent company 7 years later. Do you agree with our list? Which do you think was the most disastrous merger ever? Seringkali faktor budaya muncul hanya ketika merger dan akuisisi tidak memenuhi harapan strategis atau memerlukan perubahan strategi. Namun, tidak berarti bahwa masalah budaya yang terjadi dalam merger hanyalah terkait dengan budaya nasional. Hal ini ditegaskan oleh Trompenaars 2004 ketika menjelaskan aliansi Sony atau Philips. Masalah yang muncul kurang berkaitan dengan perbedaan budaya nasional dan lebih berkaitan dengan orientasi pasar yang kuat dari Sony yang melawan orientasi teknis dari Philips. Kesimpulan, bab ini telah membahas hubungan erat antara budaya organisasi dan strategi perusahaan suatu perusahaan. Budaya organisasi sebenarnya merupakan bagian dari strategi dalam arti tidak hanya mempengaruhi perumusan strategi, tetapi juga cara penerapannya di perusahaan. Hubungan ini sangat jelas dalam merger dan akuisisi lintas batas karena keduanya tidak hanya melibatkan perusahaan itu sendiri, tetapi juga budaya mereka. Perusahaan mungkin percaya bahwa tindakan seperti itu menawarkan cara strategis untuk menghadapi globalisasi, tetapi lebih sering gagal untuk memperhitungkan masalah budaya yang melekat pada munculnya budaya baru di organisasi baru. Demikianlah materi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, dapat ditulis di kolom komentar ya. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.